Ya, sahabat muslim, sampailah kita di segmen terakhir program Bebas Utang di kesempatan kali ini. Dan seperti tadi yang sudah kita sampaikan, tema kita terkait dengan rezeki kita tertukar. Anda yang ingin bergabung, silahkan masih ada kesempatan. Melalui telepon ataupun melalui SMS, silahkan sahabat muslim ya yang ingin bertanya kepada dua narasumber untuk berbagi pengalaman. Mungkin bisa membantu pemecahan Anda untuk keluar ataupun terbebas dari masalah hutang. Baik, Bang Zai, kalau tadi mendengar dari cerita Bang Iqbal ya, begitu perjuangannya sampai pada titik sekarang itu tentunya tidak terlepas dari komitmen dan keyakinan gitu ya. Nah, kalau Abang sendiri mungkin bisa membagikan motivasi kepada sahabat keluarga muslim, apalagi yang ingin memutuskan untuk keluar dari masalah riba, hutang dan lain-lain, apalagi posisi pekerjaannya mungkin memang saat ini sedang naik-naiknya nih, sedang aman-amannya. Bagaimana supaya mengingatkan, meyakinkan sahabat keluarga muslim di rumah supaya oke, jangan takut untuk hijrah, jangan takut rezekinya tidak akan pernah tertukar karena semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Abang bisa membantu meyakinkan? Ya, seperti kata Mas Bro tadi, ya artinya jangan takut bahwasanya yang sekarang posisi Anda itu kalau lagi di lembaga ribawi, bahwasanya yakinlah Anda yang beri makan itu bukan perusahaan Anda gitu. Yang memberi duit itu bukan bos Anda itu. Mereka itu hanya perantara dan mereka itu hanya semu. Artinya suatu waktu Anda tidak akan bisa di situ juga, bisa jadi kan gitu. Yakinlah bahwasanya yang memberi kehidupan, yang beri rezeki, yang mengasih makan keluarga Anda itu sebenarnya Allah gitu. Jadi Allah semua yang memberi. Jadi mindset kita tuh harus kita rubah. Dan jadi selama ini kita ketergantungan. Saya kan di sini kan ibadah juga, bekerja ibadah untuk memberi makan keluarga. Iya betul ibadah. Tapi kalau tempatnya salah, ibadah Anda itu salah gitu. Artinya niat Anda itu yang baik itu salah. Jadi jangan khawatir. Rezeki itu tidak tertukar, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangankan menyelesaikan masalah Anda, kalau Ali Imran ayat 27 katanya ya kan. Jangankan menyelesaikan utang-utang yang nggak ada apa-apa itu. Allah itu berubah langit jadi siang jadi malam bisa kata. Menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup pun bisa kata Allah kan. Apalagi menyelesaikan masalah utang kita, masalah-masalah kerjaan kita, keluarga yang kecil kali sama Allah. Nggak ada apa-apanya, yakinlah sama Allah. Insya Allah kalau memang sudah yakin, Allah pasti bantu kun payakunnya akan datang. Gitu. Kira-kira Bang, untuk seseorang yang akan memutuskan berhijrah, siapa dulu nih yang dia datengin ataupun siapa yang harus dia ajak untuk sharing gitu Bang? Nah, usahakan Anda itu cari teman-teman yang sejenis. Artinya sejenis biasa saya katakan gini, orang-orang yang memang satu visi sama Anda. Kalau Anda ingin hijrah tapi masih di lingkungan yang memang orang nggak mau hijrah, itu nonsen. Susah. Ternyata lingkungan menentukan. Iya, cari teman-teman. Oh ini ada komunitas ini, ada komunitas gabung gitu. Insya Allah nanti akan Anda terwarnai gitu. Oke. Kalau dari Bang Iqbal, Bang tadi dari cerita Abang kan ketika Abang memulai langkah baru, hidup baru, Abang bahkan pernah pada titik jualan di emperan kaki lima gitu ya. Nah kira-kira Bang, untuk bisa memulai modal, kita pasti bermasalah di modal lagi ya. Jangan sampai ketika keluar ternyata untuk membangun usaha lagi kita harus hutang dan lain-lain. Nah ini kan butuh manajemen yang baik tentunya. Bagi Abang sendiri mungkin ada memberikan nasihat, masukan mengelola modal, baik itu modalnya yang kecil ataupun ternyata tidak ada modal sama sekali, yang ada hanya kemampuan, itu bagaimana Bang kira-kira? Oke, baik Mas Abrar. Jadi kalau bicara modal mungkin kalau teman-teman saya melihat saya punya ada usaha seperti ini, mungkin yang ada di dalam benaknya wajar lah Bal, mungkin lo karena punya modal sisa-sisa dari dari pekerjaan pendapatan sebelumnya gitu kan. Nah jadi pada saat saya memulai usaha itu benar-benar tidak ada modal sama sekali karena memang income saya sudah saya lepas. Nah jadi saya mulai dari mana? Saya mulai dari apa yang saya punya, apa yang saya bisa. Nah jadi pertama kali saya memulai bisnis saya itu kan tadi saya bilang sama Mas Abrar itu rendang kemasan. Nah kalau misalkan bicara gengsi Mas, mungkin saya pengen punya rumah makan Padang kan Mas Abrar. Ya, betul. Ada duit gampang. Betul. Nah tapi problemnya pada saat saya berpikir punya rumah makan Padang, saya banyak sekali akan menguras tenaga dan pikiran dan uang. Kenapa? Karena harus sewa ruko, gaji karyawan, berapa macam jenis makanan yang harus dimasak, belum lagi memikirkan tingkah pola karyawan. Betul. Nah, jadi kenapa tadi saya bilang, ayo mulai dari apa yang kita punya, mulai dari apa yang kita bisa. Apa yang saya bisa?
saya sih belum nggak bisa. Waktu itu saya minta bantuan istri, kebetulan istri bisa masak. Nah jadi kalau misalkan disuruh bikin rumah makan Padang, justru istri nggak bisa karena istri orang Jawa. Oke. Nah jadi saya tanya istri, mau nggak jual rendang? Mau, tapi nggak bisa nih Pak. Yuk belajar dulu sama orang tua saya, sama ibu saya. Kebetulan ibu kan memang dulu pedagang nasi rames, Mas. Nah jadi belajar 1 hari sama sama ibu saya. Besoknya dites di rumah. Istri saya orang Jawa, jadi waktu pertama kali dicoba itu saya geli sendiri karena rendangnya manis, Mas. Jadi nggak kena kalau untuk lidah Sumatera. Oke. Nah tapi seiring waktu berproses perbaikan 2 kali tes ternyata bisa nih masak rendang ala-ala Padang. Nah jadi produk saya waktu itu kalau dicek di Instagram mungkin rendang terkejut itu punya kita Mas Abrar. Nah Mas Abrar udah pernah coba kan, Iya, gitu kan. Nah jadi pada saat modal untuk rendang terkejut itu berapa? Ya saya cuma modalnya belanja daging Mas, berapa ribu rupiah, berapa ratus ribu. Jadi saya hanya bermodal dari 2 kilo daging, saya proses direndang dan itu saya berhasil kemas jadi sekitar 30 bungkus. Nah saya bermulai dari situ, keliling nge-share, kalau teman-teman saya share, saya main di sosial media, ternyata responnya bagus, setiap hari habis Mas. Nah hanya saja memang pada saat saya memulai bisnis itu masih belum nutup untuk pengeluaran saya sehari-hari. Makanya dari modal yang ada ini saya ambil keuntungannya plus modal dari rendang itu kan udah balik lagi kan. Saya main apa nih? Yuk, tadi yang seperti saya bilang, saya membantu mengembangkan bisnis istri saya. Karena dia down usaha madunya, sarang madu premiumnya, seperti terzolimi oleh kompetitornya. Jadi saya yuk karena memang basic saya marketing, saya ambil alih pemasaran dia punya produk. Oke. Nah dari situ modal yang tadi dari jual rendang, itulah yang dikelola dari modal madu mulai dari 20 box. Artinya kan 20 box tidak besar modalnya Mas. Oke. 30 box, 30 botol lah kalau pemirsa bisa dapat gambaran. Nah jadi dari 30 botol itu ternyata bisa setiap datang madu habis, masuk ke 50 habis, 100 habis, 500 habis, 1000 pun habis ternyata Mas. Bahkan sampai yang tadi seperti yang saya bilang, saya dapat kontrak dari pengusaha di Binjai itu 6.000 box per bulan. Nah itu alhamdulillah artinya bicara 6.000 box, Iqbal kamu modalnya dari mana? Kan banyak gitu kan faktor kalinya. Ya kan disinilah kita artinya bernegosiasi dan kita mohon doa diberi jalan keluar sama Allah, dan ternyata pengusaha itu mau memodali dulu, artinya ngasih panjar, ngasih DP. Nah dari situ secara otomatis usaha jalan tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar mungkin seperti Mas Abrar bayangkan. Nah jadi artinya yuk hijrah dulu, nggak usah khawatir sama rezekinya. Masalah rezeki nanti setelah hijrah tidak ada, itu serahkan sama Allah. Karena tidak mungkin kita masih dikasih nyawa kalau tidak dikasih rezekinya. Iya, Nah terakhir pesan dari saya, kita sebagai hamba Allah, sebenarnya mau mencari rezeki dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik, sebenarnya rezekinya sama. Hanya saja polanya. Jadi kalau saya ilustrasikan, misalkan rezeki kita pena ini Mas. Jadi kalau misalkan masih rezekinya sama nih, mau ngambilnya gimana? Mau cara gini atau gini? Artinya yang hitam, yang putih atau yang hitam. Sebenarnya sama juga, rezekinya sama. Jadi seperti itu ilustrasinya Mas Abrar. Oke. Baik, kalau dari Bang Zai menambahkan mungkin Bang, setelah kita memutuskan hijrah, ingin memulai sesuatu yang baru yang kaitannya tentunya dengan rezeki begitu ya. Kira-kira apa yang harus dimiliki oleh seseorang tersebut Bang? Iya. Yang pertama memang niat ya, artinya memang betul-betul niat ingin hijrah gitu, berazam betul-betul ini salah gitu. Ini yang saya lakukan ini memang betul-betul dilarang Allah. Sementara saya hidup ini di bumi Allah gitu. Oke. Ya, bagaimana saya ingin berkembang, tapi yang saya tantang itu Allah gitu. Jadi itu harus itu niatnya pertama. Niatnya itu memang karena hijrah itu karena ini salah gitu. Oke. Jadi kalau sudah niat itu kemudian pindah,
selanjutnya biarkan Allah yang memberi kemana arahnya gitu. Insya Allah rezeki itu akan berdatang. Oke. Yakinlah. Oke. Tapi kan tetap harus ada kemampuan yang dimiliki ya Bang ya. Ya, Maksudnya tetap. terkait apakah itu kemampuan komunikasi, dagang dan lain-lainnya Yes. gitu Iya. ya. Artinya jangan pernah bosan untuk belajar. Oke. Iya. Artinya kalau kita sudah dapat ilmunya, apapun bisa kita lakukan. Jadi kalau tidak ada ilmunya, disitulah banyak keraguan-raguan, ketakutan itu muncul. Oke. Baik, terakhir di waktu kita yang sangat singkat sekali ini untuk penutupan, silakan Bang kesimpulannya untuk tema kita di kesempatan kali ini. Ya, artinya bagi saudara-saudara saya yang memang ingin hijrah, jangan khawatir soal rezeki ya. Rezeki itu tidak tertukar. Dimanapun Anda, Allah pasti akan melihat Anda. Kesungguhan Anda itu akan dilihat Allah. Seperti kata Pak Iqbal tadi, Allah itu tidak akan membantu Anda kalau Anda tidak bergerak. Gitu. Oke. Anda harus bergerak dari satu titik yang tidak baik ke titik yang baik. Oke. Allah insya Allah akan bantu. Oke. Ya, itu. Baik, dari Abang singkat saja Bang, silakan kesimpulannya. Ya, dari saya, kalau ingin berubah, yuk hijrah dulu. Selebihnya serahkan sama Allah. Itu saja. Yakin aja ya. Iya. Dan insya Allah mungkin Allah sudah menggariskan untuk kita rezekinya dan jangan takut. Disinilah diuji keimanan kita, ya kan? Kemudian ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Jodoh, rezeki, maut begitu betul. jangan Iya. tidak pasti akan tertukar karena sudah ada garisnya masing-masing. Terima kasih kepada Bang Zai, Bang Iqbal atas Ya, waktunya sama-sama, untuk Mas sharing Abrar. di kesempatan kali ini untuk kita semua sahabat muslim dan mudah-mudahan kita semua tentunya mendapatkan pelajaran yang berharga di kesempatan kali ini untuk menjadikan kita lagi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu kemudian bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan program Bebas Hutang di kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung tentunya sahabat muslim. Jangan lupa saksikan terus program-program Salam TV lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan di waktu dan tema yang berbeda pastinya sahabat muslim. Dan saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ha 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 ha